wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menampilkan video tentang materi abstrak dalam karya tulis ilmiah. Stay tune dan simak videonya sampai habis ya. Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baby, let me kiss you. Baik di sekolah maupun di perguruan tinggi nanti, karya tulis ilmiah akan menjadi salah satu tugas yang sering diberikan. Tentunya kamu sudah hafal mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Ada latar belakang, landasan teori, pengisian data, analisis, dan kesimpulan. Tetapi apakah kamu tahu bahwa di bagian karya ilmiah terdapat satu lembar khusus yang dinamakan abstrak? Abstrak adalah salah satu bagian dari karya ilmiah yang berbeda dengan ringkasan maupun kesimpulan. Pelajari ciri, struktur, dan contohnya di artikel ini ya. Akademik.id, abstrak adalah komponen penting dalam karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran penelitian kepada para peneliti atau pembaca. Keberadaan abstrak terletak di halaman awal setelah cover dan terdiri dari 250 kata hingga 400 kata. Abstrak harus memuat pokok masalah, tujuan, metode, data, serta kesimpulan dalam bentuk paragraf. Ketika menulis abstrak, kamu harus menggunakan kalimat yang efektif ya, alias ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Karena bisa dibilang, abstrak merupakan kesan pertama dari sebuah karya ilmiah. Kalau tulisanmu bertele-tele, pasti pembaca malas untuk membuka halaman selanjutnya, bukan? Nah, ada yang perlu kamu ketahui nih. Di akhir abstrak akan ditambahkan kata kunci atau keyword. Kata kunci merupakan istilah yang mewakili atau banyak digunakan dalam penelitian. Misalnya, kamu meneliti tentang pengaruh TikTok terhadap minat belanja. Maka kata kunci yang digunakan adalah TikTok, minat belanja, dan media sosial. Jumlah maksimal kata kunci biasanya 5-7 kata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri abstrak. Ciri-ciri abstrak dalam karya tulis ilmiah yaitu 1. Ringkas dan padat. Abstrak merupakan uraian singkat yang mewakili keseluruhan isi karya, biasanya antara 250 sampai dengan 500 kata. Ciri yang kedua, tanpa komentar, yaitu hanya berisi informasi dari karya ilmiah tanpa opini penulis. Yang ketiga, kalimat pasif. Umumnya menggunakan kalimat pasif dan disajikan dalam satu paragraf. Ciri-ciri yang keempat yaitu tidak mengandung referensi. Tidak ada perpustakaan, singkatan, ilustrasi, dan tabel. Ciri-ciri yang kelima, kata kunci, yaitu di bawah abstrak terdapat 3-10 kata kunci untuk mengindeks karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis abstrak. Yang pertama, abstrak informatif yang bersifat tujuan, metode penelitian, cakupan kajian, hasil dan kesimpulan penelitian. Yang kedua, abstrak deskriptif yang ditulis berdasarkan tujuan dan maksud dari penelitian. Yang ketiga, abstrak edukatif yang bersifat tujuan, metode penelitian dan cakupan kajian. Abstrak ini biasanya digunakan yang keempat, abstrak kepuasan yang berisi ringkasan analisis dan penelitian. Yang terakhir, abstrak sorot yang dibuat untuk menarik perhatian pembaca dengan menyoroti poin-poin penting penelitian. Abstrak ini digunakan dalam proses konferensi, transfer ilmiah atau penyuluhan publikasi jurnal. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya ilmiah atau penelitian. Abstrak juga dapat berfungsi sebagai poin utama dari karya ilmiah. Fungsi abstrak antara lain membantu membaca untuk memahami isi karya ilmiah secara cepat dan akurat, membantu membaca untuk menentukan apakah karya ilmiah tersebut relevan dengan kebutuhannya, membantu pembaca untuk menentukan apakah akan membaca karya ilmiah secara keseluruhan, membantu menghindari duplikasi penelitian yang sama, membantu mengatasi kendala bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah, membantu sebagai alat untuk membuat rujukan atau review.
Halo semuanya, di sini saya akan membawakan materi tentang struktur abstrak. Nah, struktur abstrak ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan yang terakhir ada di kamar kunci. Nah, latar belakang penelitian menjelaskan konteks singkat dari topik penelitian. Yang poin kedua ada tujuan penelitian, menjelaskan apa yang ingin dicapai penulis atau dibuktikan melalui penelitian. Yang ketiga ada metode penelitian, menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian. Nah, yang ada poin keempat, kesimpulan penelitian, yang menyimpulkan implikasi utama dari hasil penelitian. Yang terakhir ada kata kunci berfungsi untuk memfasilitasi pencarian dan redaksi karya. Terima kasih. Cara membuat abstrak. 1. Buat latar belakang. Pertama, tuliskan latar belakang penelitian atau karya ilmiah. 2. Jelaskan metode penelitian. Terangkan apa metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. 3. Jabarkan hasil penelitian. Jelaskan secara ringkas hasil dari penelitian. 4. Buat kesimpulan. Pada bagian akhir abstrak, kesimpulan dari penelitian atau makalah secara ringkas. 5. Tambahkan kata kunci. Tambahkan kata kunci yang bisa kamu ambil dari topik yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. STIE Konvensi Pencari Darah adalah pilihan yang tepat untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Menjadi salah satu kampus unggulan di Banjarnegara yang fokus di bidang bisnis dan ekonomi. Dengan program studi unggulan, dasar pengalaman dan fasilitas yang modern. Kampus ini siap membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Bergabunglah bersama kami dan jadilah bagian dari program cerdas menciptakan perubahan. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 gelombang 1 sudah dibuka. Mulai tanggal 2 Januari sampai tanggal 31 Maret 2025. Buruan daftar sekarang. Kalian bingung kuliah di mana? Iya. Kalian bingung pilih jurusan apa? Iya. Kalian pengen jadi penentu idaman? Iya. Terus kuliah aja di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Jangan sekarang ya.